Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam rangka mengerjakan tugas farmasi distribusi, kami dari kelompok kelas farmasi B angkatan 2017 Universitas Samratulangi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai PT Nestle. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut. Jadi, Nestle merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Swiss. Nah, jadi perusahaan ini memiliki banyak cabang di berbagai negara, yaitu 83 negara, dan berdasarkan letak geografisnya terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona Eropa, zona Amerika Selatan dan Tengah, dan zona Asia. Total karyawan Nestle semua negara mencapai 247 pekerja, dan total pendapatan mencapai 72 dolar triliun per tahun. Jadi, sejarah perusahaan Nestle dimulai pada tahun 1866 dengan didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Sepasang kakak dan adik dari Amerika, Charles dan George Peck, membantu didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company dengan pasukan susu segar yang berlimpah di Swiss. Mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di negara asal mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa, yaitu di daerah Chem. Mereka mulai memasuk kota-kota industri di Eropa dengan produk bermerek Milkmaid, memasarkannya sebagai alternatif yang lebih aman dan tahan lama dari susu segar. Pada tahun 1867, pendiri Nestle, seorang ahli farmasi dari Jerman bernama Henry Nestle, menciptakan produk Farin Lefty yang artinya tepung dan susu di Swiss. Produk ini merupakan kombinasi susu sapi, tepung gandum, dan gula, dan Nestle menciptakannya bagi bayi-bayi yang tidak dapat menerima air susu ibu untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi saat itu. Sejak saat itu pula, Henry Nestle mulai menggunakan logo sarang burung yang menjadikan ikon hingga saat ini. Dan pada tahun 1873, Nestle resmi mulai hadir di Indonesia, mulai impor susu kental merek Milkmaid, atau yang kemudian dikenal dengan nama Cap Nona. Dan pada tahun 1875, Henry Nestle menjual perusahaan dan pabriknya di Vevey kepada 3 perusahaan lokal. Mereka mempekerjakan ahli kimia dan para pekerja ahli untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Dan pada tahun 1878, persaingan ketat terjadi antara Nestle dan Anglo-Swiss. Saat masing-masing perusahaan mulai menjual produk jenis yang sama satu dengan lainnya, yaitu susu kental manis dan bubur bayi, kedua perusahaan juga mulai memperluas penjualan dan produksi ke luar negeri. Dan pada tahun 1882 sampai 1902, Anglo-Swiss mengembangkan usahanya ke Amerika, namun meninggalnya George Peck menghambat rencana tersebut. Pada tahun 1902, perusahaan tersebut menjual usahanya di Amerika, yang kemudian membuka jalan untuk akhirnya merger dengan Nestle. Pada tahun 1904, Nestle mulai menjual produk coklat untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1905, Anglo-Swiss dan Nestle bergabung untuk membentuk Nestle and Anglo-Swiss Milk Company. Perusahaan saat itu telah memiliki 2 kantor pusat di Vevey dan Chem, dan kemudian membuka kantor ketiga di London untuk mengendalikan penjualan ekspor produk susu. Beberapa tahun setelah itu, Nestle dan Anglo-Swiss Milk Company menambah varian produknya dengan susu kental tawar dan susu yang disterilkan. Dan pada tahun 1969, Nestle memasuki bisnis air mineral dengan membeli saham Vittel, produk air minum dari Prancis. Dan pada tahun 1973, pabrik Nestle pertama di Indonesia dibuka di Jawa Timur untuk memproduksi susu kental manis Cap Nona secara lokal. Dan pada tahun 1974, untuk pertama kalinya, Nestle melebarkan bisnisnya di luar area makanan dan minuman dengan menjadi pemegang saham kecil di perusahaan kosmetik global L'Oreal. Dan pada tahun 1976, produk susu Denko mulai diproduksi secara lokal di Indonesia. Dan pada tahun 1977, di bawah nama baru Nestle SA, perusahaan melanjutkan strategi diversifikasi dengan membeli
Alcon Laboratories, perusahaan yang menghasilkan produk-produk kefarmasian dan kesehatan mata dari Amerika Serikat. Menurutnya, tingkat pemilihan ASI di dunia membuat beberapa aktivis mempertanyakan strategi pemasaran makanan bayi dari perusahaan-perusahaan seperti Nestle pada 1977. Mereka melancarkan seruan dan memboikot produk-produk Nestle. Pada tahun 1978, kopi instan Nescafe mulai diproduksi secara lokal di Indonesia. Pada tahun 2006 hingga kini, Nestle pertama kali menciptakan manfaat bersama sebagai pendekatan bisnis dan meluncurkan Nestle Cocoa Plan dan Nescafe Plan untuk mengembangkan lebih jauh lagi rantai pasokan kakao dan kopi yang berkelanjutan. Selain memperkuat posisinya di segmen tradisional dan makanan beku, Nestle juga memperkuat di bidang dan medis. Nah, jadi mungkin di sini kita akan lebih fokus membahas tentang PT Nestle yang berada di Indonesia. Jadi PT Nestle Indonesia ini adalah salah satu perusahaan yang bertahan lama dan tetap berkonsisten untuk memberikan produk yang berkualitas bagi para konsumen mereka. Nah, jadi Nestle Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Nestle di SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan yang berkantor pusat di WW Swiss. Nestle SA ini didirikan di lebih dari 140 negara dan untuk yang beroperasi di Indonesia ini pada tahun 1971. Baiklah, nama saya Risya Marslia Mamahit, NIM 171011050088, Farmasi B 2017. Selanjutnya itu ada sejarah logo Nestle. Awal Nestle logo diresmikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle yang berasal dari frase sarang kecil. Arti nama sebenarnya dari namanya dalam bahasa Jerman asalnya. Itu seharusnya menjadi konseptualis lambang keluarganya. Henry terdaftar 15 tahun paten Prancis untuk logo ini. Setelah pensiun pada tahun 1875, lambang sarang mengesankan adalah merek dagang di PV Swiss oleh pemilik baru dari Nestle SA. Lebih dari 6 dekade kemudian, pada tahun 1938, nama perusahaan diperkenalkan ke lencana sarang tradisional, membuatnya menjadi kombinasi tanda-tanda. Nestle berubah logonya sekali lagi pada tahun 1966. Beberapa tweak grafis kecil dibuat untuk jenis huruf dan tanda sarang juga disederhanakan. Nah, cacing dalam paruh ibu telah dihapuskan dari logo Nestle pada tahun 1988. Selain itu, bibit tambahan juga ditambahkan ke identitas perusahaan yang mencerminkan upaya perusahaan untuk melakukan diverifikasi ini produk dan target peluang pasar baru. Logo juga menandai keluarga modern dengan 2 anak. Versi saat ini dari logo Nestle telah baru-baru disederhanakan lagi sebagai upaya untuk membuatnya lebih kontemporer. Sementara pohon cenderung untuk menggambarkan sebuah pohon, burung-burung melambangkan teras. Selanjutnya ini adalah sejarah logo Nestle. Yang pertama itu Nestle keluarga lambang. Asli mantel keluarga Nestle senjata. Dan yang kedua itu, pada tahun 1868 ada bentuk serang kecil untuk membuat merek dagang pertama perusahaan. Yang ketiga itu, pada tahun 1995 logo disederhanakan lagi ya. Dan pada keempat itu, pada tahun 1938 desain seorang tradisional dikombinasikan dengan nama Nestle. Dan yang kelima itu, pada tahun 1966 desain disederhanakan lagi. Dan pada gambar selanjutnya itu logo sekarang ini. Dan kita masuk pada moto. Moto dari Nestle ini, Good Food, Good Life menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi
guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Dan selanjutnya itu ada peraturan terkait produk. Nah, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri pengolahan susu atau Nestle sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Nah, selanjutnya itu peraturan terkait produk. Nah, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri pengolahan susu atau Nestle sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Badan POM juga telah mengeluarkan surat edaran tentang label dan iklan pada produk susu kental dan analognya yang melarang produsen SKM menampilkan anak-anak di bawah 5 tahun menyetarakan SKM dengan produk susu lainnya sebagai penambah atau pelengkap gizi. Ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi untuk produk-produk Nestle ini ada beberapa. Yang pertama, produk kembang gula, coklat, dan snack. Ini contohnya seperti KitKat, Polo, dan Milo. Dan untuk produk kopi, itu contohnya seperti Nescafe Classic, Nescafe 3-in-1, Nescafe Tubruk Coffee Milk, Nescafe Mochaccino, Nescafe Cappuccino, Nescafe Gold, Nescafe Ice, Nescafe Menu, dan Coffee Mate. Yang ketiga itu ada minuman yang terdiri dari Milo 3-in-1, Nestea, dan Nesfruta. Selanjutnya itu ada produk nutrisi anak dan keluarga, produk makan pendamping ASI, produk sereal sarapan, produk siap minum, contohnya seperti Beer Brand, Milo UHT, Milo Can, Nescafe Can, dan Nescafe UHT. Dan terakhir ada produk kesehatan, itu Nutren Diabetik, Nutren Optimum, Nutren Fibre, Nutren Junior, Pertamen, dan Pertamen Junior. Nah, jadi untuk proses distribusinya ini, PT Nestle ini dia ada yang didistribusi dari luar negeri dan ada juga memang yang dibuat dari dalam negeri. Nah, kalau untuk yang didistribusi dari luar negeri ini contohnya seperti kategori kembang gula dan coklat yaitu KitKat. Nah, jadi seluruh produk KitKat yang dijual di pasaran di PT Nestle Indonesia ini diproduksi di PT Nestle di Malaysia. Tetapi untuk beberapa produk Nestle ada yang diproduksi langsung di Indonesia seperti kopi. Nah, jadi untuk proses distribusi KitKat itu yang pertama itu ada inbound/logistik. Nah, jadi inbound/logistik ini adalah proses penerimaan produk KitKat dari Malaysia, menyimpan dan distribusi dalam gudang. Yang kedua itu ada outbound/logistik. Nah, jadi outbound/logistik ini dia proses mendistribusikan dan memberikan servis produk ke beberapa distributor poin yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga itu ada operation. Operation ini dia proses operasi dari produk diterima di gudang sampai produk dikirim ke beberapa distributor poin produk KitKat. Selanjutnya ada marketing. Nah, marketing ini dia kegiatan menghimpun, mengajak, mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk KitKat. Yang selanjutnya itu ada service. Nah, service ini dia dukungan produk KitKat terhadap pelanggan yang mana di Indonesia dilayani melalui sahabatnestle.co.id. Nah, untuk proses bisnis pendukung utama PT Nestle Indonesia untuk produk KitKat adalah itu ada dua, yaitu support proses dan care proses. Nah, untuk support proses ini dia ada procurement, yaitu proses pengadaan sumber daya untuk kegiatan produksi seperti pengadaan bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada human resource. Human resource ini adalah proses seleksi dan rekrutmen calon pekerja untuk perusahaan PT Nestle Indonesia. Yang ketiga ada teknologi development.
Technology Development ini proses untuk mengimprove perusahaan PT Nestle Indonesia. Dan yang terakhir itu ada film infrastruktur. Film infrastruktur ini dia infrastruktur perusahaan yang mendukung proses operasi perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua itu adalah care process. Nah, untuk care process ini ada beberapa, yaitu yang pertama inbound sales logistik. Nah, inbound sales logistik ini yang pertama itu ada menerima barang dari supplier ke perusahaan. Dia itu di sini ini menyiapkan dokumen pemesanan, memverifikasi dokumen pengiriman barang, konfirmasi barang ke supplier. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasi barang yang datang ke perusahaan dari supplier, yaitu ada pengecekan kesesuaian barang, verifikasi barang masuk, membuat berita acara masuk. Dan yang ketiga itu ada mengirim barang ke penyimpanan di gudang perusahaan, yaitu pengecekan berita acara masuk dan penyimpanan barang. Nah, yang selanjutnya itu ada outbound sales logistik. Nah, untuk outbound sales logistik ini dia ada beberapa juga. Yang pertama itu penyusunan pengiriman barang ke distributor. Di sini dia itu pertama itu harus membuat berkas pengiriman barang, habis itu membuat jadwal pengiriman, habis itu penjadwalan armada pengiriman, dan pengiriman barang ke distributor poin, dan pengawasan pengiriman barang. Yang kedua itu ada identifikasi status pengiriman barang, yaitu konfirmasi jadwal pengiriman, dan membuat berita acara status pengiriman barang. Dan yang ketiga itu ada operation. Operation ini ada beberapa juga. Yang pertama itu permintaan dan penawaran barang. Permintaan dan penawaran barang ini ada peramalan demand dan laporan status persediaan. Dan yang kedua itu ada proses administrasi barang, yaitu persyaratan penerimaan barang dan kriteria penerimaan barang. Selanjutnya ada proses pengendalian. Proses pengendalian ini ada pengendalian biaya, pengendalian operasional, pengendalian personalia. Dan yang keempat ada marketing. Nah, marketing ini ada beberapa juga, yaitu yang pertama analisis pasar. Nah, analisis pasar ini termasuk riset pasar, analisis competition, analisis market share, dan analisis SWOT. Dan yang selanjutnya adalah penyusunan program pemasaran. Ini yaitu perencanaan tujuan pemasaran, penyusunan strategi pemasaran, dan pembuatan jadwal pemasaran, perencanaan media. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan program pemasaran. Pelaksanaan program pemasaran ini ada beberapa juga, yaitu pertama setup sumber daya, yang kedua itu pelaksanaan sumber pemasaran, pelaksanaan proses pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada controlling proses pemasaran. Nah, untuk controlling proses pemasaran ini ada pengawasan proses pemasaran, pengukuran performansi pemasaran, identifikasi goals. Dan yang kelima itu ada service. Nah, untuk service ini ada beberapa juga. Yang pertama itu pre-sale service. Ini ada penawaran kembali dan profiling pelanggan. Dan yang kedua itu ada after sales service. Ini dia seperti promo, sales center, saran konsumen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan video. Karena tidak ada manusia yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.